Yahoo, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Nah, spoiler detail udah rilis deh. Ya, tanpa banyak cincong gak jelas, monggo enjoy spoiling time ya. Let's go. Judul chapter 1069, segalanya ada karena suatu alasan. Ya, judul kali ini terlihat jelas akan menjawab asal usul dari buah iblis yang selama ini masih menjadi tanda tanya. Karena belum ada kejelasan tentang dari mana atau bahkan dari apa buah iblis bisa tercipta. Next, di chapter 1069 kita masih dikasih cover story Gear Double Six perjalanan tanpa emosi, yang mana di sini kita akhirnya dikasih sedikit kilas balik tentang kapal penelitian milik Mads yang ternyata selama organisasi itu ada, mereka dibiayai oleh The God of Fortune atau Dewa Keberuntungan The Vel yang sempat kita lihat dibunuh oleh Stacy di pesta tehnya Big Mom. And now ke menu utamanya, di mana chapter kali ini dibuka langsung oleh pertarungan Luffy dan Lucy setelah sebelumnya mereka saling mengenali dan Lucy yang masih menyimpan dendam langsung berniat menyerang Luffy. Meski dia pada akhirnya ditahan oleh Kaku, karena ya ternyata ya CP0 gak bisa melakukan penyerangan begitu saja terhadap Yonko tanpa adanya izin dari markas besar Angkatan Laut. Di sisi lain, Luffy yang melihat kalau Atlas rusak berkat serangan dari Lucy, maka Luffy yang mungkin ingat kalau Atlas lah yang membantu dirinya saat dia kelaparan. So, Luffy tanpa pikir panjang langsung mencoba menyerang Lucy terlebih dahulu. Lalu Momon pun berpindah sedikit memperlihatkan Akainu yang sedang berada di markas besar Angkatan Laut dan mencoba meminta informasi tentang keberadaan Kizaru saat ini. Karena ternyata Kizaru sedang dalam perjalanan menuju pulau Egghead guys. Next, balik fokus lagi ke momen pertarungan Luffy dan Lucy. Di momen itu kita dikasih lihat kalau Luffy gak pakai main-main langsung menggunakan wujud nikahnya. Sedangkan Lucy di sisi lain ternyata udah berhasil membangkitkan kekuatan buah iblisnya. Sehingga simpelnya ya saat ini Luffy dan Lucy bertarung dalam mode awakening mereka masing-masing. Sedikit gambaran ya, wujud awakening dari Lucy mirip dengan wujud hibrid buah iblisnya, namun agak sedikit lebih ramping dengan bulu hitam yang terlihat seperti awan atau api hitam, serta awan hitam itu pun mengelilingi bagian lehernya. Well, gak jauh dari momen pertarungan keduanya ya, Sentomaru terlihat di sana dan mencoba memerintahkan Esbir untuk menyerang CP0, sementara Jinbe dan Chopper memilih berlari sambil membawa Bonnie. Ya, berkat perintah dari Sentomaru, saat ini Stacy dan Kaku disibukkan oleh Serapim, apalagi mereka juga gak mau menyerang balik seenaknya, karena keduanya gak pengen merusak Serapim yang ada di hadapannya. Anyway, momen pun pindah memperlihatkan kelompok dari Nami yang saat ini mereka ternyata sedang menonton pertarungan dari Luffy dengan Lucy dari sebuah monitor. Ya, untuk pertama kalinya beberapa dari kru topi jerami melihat wujud Gear 5-nya Luffy dan mereka pun tentu tercengang dengan perubahan wujud dari Luffy guys. Sementara itu secara tiba-tiba ya, Vegapunk yang kita ketahui sebelumnya menghilang, dia tiba-tiba aja berada di hadapan grupnya Nami dan Franky yang berada di sono juga seketika matanya langsung menjadi hati karena dia akhirnya menemukan lelaki tua yang selama ini menjadi sumber inspirasinya. Tanpa basa-basi di momen itu ya, Vegapunk bertanya ke krunya Luffy tentang wujud baru dari Luffy. Namun Nami menjawab kalau mereka juga gak terlalu familiar dengan wujud Luffy itu, sehingga mungkin aja itu wujud dari kekuatan baru Gomu Gomu Nomi. Vegapunk yang mendengar semua itu, dia berkata kalau buah iblis Gomu Gomu Nomi sebenarnya gak pernah tercatat dalam ensiklopedia buah iblis kuno. Akan tetapi bagi Vegapunk sendiri dalam penglihatannya sekarang ya, dia melihat wujud Nika sebagai dewa yang hanya bisa ditemukan di teks kuno. Vegapunk menjelaskan kalau kemungkinan nama Nika udah dihapuskan dari sejarah, namun selama orang-orang terus mendoakannya, keberadaan dari Nika sepertinya gak akan pernah hilang. Wow, goosebumps nih. Di sini Vegapunk lanjut memberi penjelasan yang berhubungan dengan asal-usul dari buah iblis itu sendiri. Soalnya ya, Vegapunk mengatakan bahwa segala sesuatu di bumi ya lahir dari keinginan orang-orang, dan hal yang sama juga tentu berlaku untuk buah iblis. Sehingga bisa kita simpulkan kalau segala kekuatan yang ada berhubungan sama keinginan orang-orang. Mendengar semua penjelasan itu secara tiba-tiba ya, tentu kelompok Nami yang ada di sono hanya bisa tertegun diam. Apalagi Vegapunk langsung menimpali dengan berkata, bukankah dunia ini sangat menyenangkan? Lalu momen pun balik lagi ke momen pertarungan Luffy melawan Lucy, di mana di pertarungan itu ya Luffy hanya terlihat tersenyum sambil tertawa dan dia hanya melompat-lompat sambil menghindari serangan Lucy. Lalu sebuah teknik baru pun Luffy lakukan, yaitu Gomu Gomu no Mogura yang membuat Luffy bisa merubah lantai yang dipukul menjadi sebuah pukulan balik yang memantul ke arah Lucy.
Well, serangan baru dari Luffy itu ternyata udah cukup buat bikin Lucy langsung muntah darah guys. Padahal kalau kita hubungin ke buah iblis Zoan milik Lucy yang udah awak kening dan dia bertipe Zoan, harusnya daya tahan dari Lucy jauh berada di level yang berbeda dengan orang-orang lain. Lanjut gak jauh dari sono ya, Sentomaru diperlihatkan muncul dengan S-Snake, S-Hawk, dan S-Shark. Di sini dijelasin kalau Seraphim ternyata gak bisa diperintah dari jauh atau bahkan menggunakan Den Muzi. Jadinya Sentomaru harus ada bersama dengan mereka untuk memberikan perintah kepada Seraphim. Dan di momen ini ya juga dijelasin kalau ternyata ada tingkatan otoritas tentang siapa yang paling berhak untuk memerintahkan Seraphim. Mulai dari Gorosei, lalu Vegapunk, Sentomaru, dan barulah orang-orang yang memiliki chip perintah. Seperti misalnya aja ya CP0 yang diketahui saat ini memiliki chip itu. Cuman emang berkat keberadaan dari Sentomaru, makanya CP0 pun kalah otoritas perintah dan para Seraphim pun lebih memilih untuk mendengar perintah dari Sentomaru. Ya, sedikit cerita ya tentang masa lalu dari Sentomaru. Di sini dijelasin kalau Sentomaru dijemput dan diselamatkan oleh Dr. Vegapunk dari kehidupan yang miskin. Makanya kali ini jadi masuk akal mengapa Sentomaru lebih memilih untuk melawan CP0, karena dia pastinya merasa berutang besar kepada Dr. Vegapunk. Di pertemuan antara Sentomaru dengan Luffy ya, di sana Sentomaru pun meminta sesuatu kepada Luffy guys, yaitu dia meminta tolong untuk membawa Dr. Vegapunk pergi bersama mereka. Sambil berkata seperti itu ya, Lucy yang awalnya terkapar berkat serangan dari Luffy, ternyata dia bisa bangkit sangat cepat dan dia langsung menggunakan Zoro untuk mendekati Sentomaru. Lalu Lucy pun menggunakan serangan Sugan yang membuat Sentomaru terluka cukup parah. Ya, tujuan dari Lucy untuk menjatuhkan Sentomaru pastinya berhubungan dengan merebut kendali perintah. Sehingga kalau Sentomaru berhasil dikalahkan, Seraphim saat ini bisa berada di bawah kehendak dari para CP0. Wow, jenius juga ya Lucy. Cuman yang gak dipikirkan oleh Lucy, apa yang dia perbuat kepada Sentomaru nyatanya membuat Luffy kaget dan marah. Hingga Luffy aja teriak loh ya, melihat Sentomaru terjatuh. Maka bisa kita pastikan kalau Luffy sepertinya akan menghabisi Lucy atas apa yang dia perbuat ke Atlas dan juga Sentomaru. And no break next week. Wait a minute. Sorry, yang terakhir salah baca ya. Break next week. Minggu depan libur. Jadi ada sedikit nafas bagi Mr. K dan kalian pasti jengkel ya. Ya peduli amat. So see you again next time. Adi segera melasti. Everyone. Salam. Hadiwanya.